Nagari Andaleh Bukit untuk binaan pengembangan hilirisasi aren yang ada di negara kita ini. Artinya loh, tampil ini sudah sering kesini dari tahun. Jadi kita pada kegiatan rintisan dari Andaleh Bukit ini untuk tahun ini ada 4. Yang pertama, pembinaan desain cetak gula aren yang selama ini tidak berukuran. Kedua adalah pembuatan pupuk kompos dari kulit buah tap atau buah kolak kaling. Pembuatan cigai enau dari baja ringan karena tidak tahan di cuaca yang panas dan hujan, sehingga berisiko ada yang jatuh, ada yang patah dan sebagainya. Nah, lalu di hari ini 2 praktek, yaitu adalah praktek membuat cigai dari baja ringan, ya, diganti bambu dengan baja ringan. Nah, yang kedua praktek pembuatan. Yang keempat itu adalah pengolahan ijuk anal untuk mencarikan hilirisasi. Nah, di dalam hal ini sudah kita lakukan juga di dalam beberapa bulan yang lalu, karena di dalam pengolahan ijuk ini banyak yang dibuang-buang saja tetapi tidak dimanfaatkan. Sekarang dicarikan hilirisasi bagaimana dipisahkan antara saga dengan ijuk kecil dengan yang besar, dan kemudian itu akan bernilai ekonomi. Baik, untuk pengolahan dari pupuk kompos sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana limbah dari kolam kaling ini masih bisa digunakan gitu. Secara praktek sebenarnya itu gampang ya. Jadi ada pupuk, kemudian kita pupuk kandang seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kemudian kita campurkan dengan kolam kaling. Kulit kolam kaling yang sudah menjadi limbah, kemudian kita tambahkan salah satu E4 itu ya. Jadi itu salah satu pengurai dari zat-zat kimia yang ada di dalam pupuk tersebut. Kemudian didiamkan selama 10-15 hari. Nah, itu setelah ditunggu selama 10-15 hari itu sudah bisa dijadikan pupuk kompos. Dan salah satu tujuannya juga adalah penguatan dari segi ekonomi. Jadi masyarakat bisa menggunakan limbah, kemudian juga bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat limbah. Sendiri kita menggunakan 2 lapis begitu ya. Jadi ada pupuk, kemudian seberapa tebalnya, kemudian kulit dari kolang kaling itu seberapa tebalnya. Nah, kita tutup lagi dengan menggunakan pupuk kandang yang tadi sudah kita sediakan. Kemudian kita campurkan kurang lebih 1/3 atau setengah dari 1 botol dari MM4 tersebut. Kemudian kita tutup saja dengan plastik ataupun dengan plastik yang ada di sekitar kita. Kemudian diikat dan itu saja sampai 10-15. Pembuatan cigai yang kita gunakan sekarang adalah dengan menggunakan baja ringan, kemudian dari kita gunakan sekarang kaso. Kemudian dalam ini kita butuh 2 alat, yaitu satu adalah gerinda dan sekaligus alat potong. Yang kedua adalah alat pengbornya. Kita hanya menggunakan itu dalam 2 buah besi. Satu adalah besi kaso, itu kemudian adalah besi pita kecil yang kita gunakan. Dan nanti kita bisa menggunakannya dengan jarak masing-masing jarak antar anak dengan anak yang lainnya sekitar 25 cm. Jadi nanti bisa kita pasang dan kita bisa menggunakan secara berulang-ulang dan pada kemudian mungkin dalam pembuatannya sangat mudah sekali. Tahanannya kalau kita bandingkan dengan bambu itu mungkin bisa tahan cuma 2 tahun. Sedangkan kalau yang cigai ini bisa dalam jangka panjang, jangka lambat, dan dengan udara yang ada, sehingga dengan cuaca yang ada, sehingga tahannya lama sekali. Dan mungkin kita bisa memanfaatkannya sampai dengan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ada. Tetapi harga baja ringan ini juga tidak terlalu mahal ya. Satu batang itu sekitar satu buah itu berharga sekitar 300 ribuan. Ini sangat rendah dalam artian tidak patah dan tahan lama. Kan nanti pada masyarakat ya betul-betul dia fokus untuk menjaga terutama adalah penyadap tidak lagi mempunyai resiko yang berat terhadap penyadapan, sehingga bisa berwawasan lingkungan. Kami dari pemerintah Nagari Andaleh Bukit, Kecamatan Senayang, Kabupaten Tanah Datar, sangat berterima kasih kepada FP2M atau UNP Universitas Negeri Padang. Kami dari pemerintah Nagari mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang telah membina negara kami sebagai pembinaan dari pihak kami kepada kita semua dan masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan pupuk kompos yang mana telah dipraktekkan oleh
Bapak dari UNP, dan juga untuk masalah memanjat atau sigai yang biasanya dari bambu dialihkan ke jaringan. Ya. Karena dari masyarakat kami selama ini banyak yang sigainya yang patah dan rusak, itu masyarakat kami banyak yang jatuh dan menimbulkan korban. Alhamdulillah pada hari ini kami terima kasih kami kepada Bapak dari UNP yang telah memberikan bantuan-bantuan kepada kami, dan sebagai binaan kami banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan masyarakat kami akan mengurangi masalah musibah seperti kecelakaan yang terjadi di masa-masa yang lalu. Upaya dari kami, dari pemerintahan Ganari, mungkin dalam masalah Batang ini, mungkin itu akan menjadi suatu peningkatan ekonomi masyarakat, dan kami juga akan melibatkan Gunak dari Nagari Andaleh Berbukit akan bekerjasama dengan pihak UNP, itu yang untuk pupuk yang untuk kebutuhan masyarakat. Di Andaleh Berbukit ini sebagai sentra produksi aren. Ya, untuk kalau kita rencanakan untuk Sumatera Barat. Ya, tetapi bisa saja ini adalah sentra produksi aren yang agak besar, itu adalah Sumatera. Karena kalau kita lihat aren yang ada di Andaleh Berbukit ini, kalau kita lihat data BPS Sumatera Barat, terutama Kecamatan Senayan, itu yang tertinggi produksinya. Tidak ada. Saya berterima kasih kepada masyarakat Negari Andaleh Berbukit, terutama Pak Wali. Ya, Pak Wali ini senantiasa kalau sudah mengarah kepada aren, beliau ini di dalam pelayanannya luar biasa kepada kami, terutama dan UNP, karena ini kita berencana selama 3 tahun ini akan dibina sehingga nanti diharapkan akan berdirilah sentra produksi aren di Tanah Datar. Nanti kepada diharapkan juga Pemda Tanah Datar ini menjadikan core-nya untuk produk unggulan Kabupaten Tanah Datar. Saya mengharapkan kepada masyarakat di dalam memproduksi baik ulat aren, buah kelak kaleng dan sebagainya, termasuk hijau, ya, termasuk sapu tadi, itu akan dibina secara kebutuhan teknologi. Nah, itu yang akan kita diharapkan. Janji itu kepada masyarakat, silahkan buatkan kita desain tempatnya, ya. Saya yakin ini produk yang dasar dari yang terdapat dari Negari Andaleh Berbukit akan bergaul nanti di Sumatera Barat dan tidak akan terkenal. Nah, itu jaminan itu akan pasarnya tidak ada. Produk harus standar. Ya, jadi membuat gula itu mulai dari cara memasaknya itu ya jangan terburu-buru, karena harus dihitung nanti itu ketahanannya kapan. Nah, kalau tahun yang lalu kita kan sudah membuat buah kelak kaleng ya. Nah, tapi belum sampai kepada umur expirednya. Nah, ini tahun depan gula aren ini harus kita ukur. Ya, berapa lamanya expirednya di dalam sebuah cover itu. Nah, jadi kita buat rancang sampai ke sana untuk tahun depan.